Waktu kami pertama kali ke situ, kelihatan memang muka mereka tuh menyambut kita dengan penuh sukacita. Kelihatan dari raut mereka tuh, mereka rindu, mereka penasaran. Sebenarnya mungkin mereka penasaran apa sih yang akan kita bagi buat mereka. Sampai kita bisa ke situ itu, mereka sangat-sangat penasaran. Ketika hari pertama itu, kami pikir-pikir, jangan sampai nih karena hari pertama cuma pretest, jangan sampai mereka pikirnya kami cuma kasih itu. Enggak. Hari pertama pretest, hari kedua itu banyak lagi Pak yang datang. Bahkan nama-nama yang tidak ada itu lebih banyak lagi yang datang. Orang tuanya datang antar, katanya kami mau mengajarkan anak-anak kami. Kami tahu ini bagus, kami mau anak-anak kami belajar. Nduga. Wah, mendengar kata nduga tuh yang terbayang sesuatu yang menurut saya ya sangat memprihatinkan kita, rawan dengan keamanan, beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat kita mestinya tidak begitu Indonesia ya, jadi konflik, peperangan, memakan korban terjadi. Dan bayangkan ya, di sebuah daerah yang sangat sulit dijangkau di Papua Pegunungan, di kabupaten ini ada beberapa orang gitu ya, beberapa anak muda yang menurut saya nekat ya, saya nggak tahu apa motivasi mereka datang ke sana. Mungkin wow, apa yang dipertaruhkan tidak tahu, dan mereka bekerja untuk melakukan satu pekerjaan mulia, yaitu memberikan pendidikan dalam hal ini gasing. Gasing itu adalah satu cara ya untuk belajar matematika secara fun, diciptakan oleh sahabat saya, idola saya, Profesor Yohanes Surya. Dua orang akan sharing dengan kita, ya sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Prilly. Hai Prilly. Halo Pak Helmi. Kenapa tegang? Ya lumayan lah Pak, sedikit-sedikit. Dan yang lebih istimewa lagi, ini jauh-jauh datang nih mahasiswa S3 Indonesia yang kuliah di Tsinghua University di Beijing. Saya dengar salah satu university terbaik di China ya? Betul. Number one. Nomor satu ya. Nomor satu. Di Cina. Di Asia nomor 3 besar di Asia. 3 besar ya. Top 10 ya, top 5 ya. Iya, betul. Ya, top 10 di dunia saya pikir juga ya. Betul sekali. S3 belum kelar, tahu-tahu kenapa kamu kenduga? Apa yang kau cari? Yang dicari sebenarnya saya kan konsentrasinya di human kinesiology, terus neuroscience di cognitive science. Jadi bahwa pendidikan di Indonesia itu provinsi yang paling ujung di Indonesia, Papua Pegunungan, terutama di Nduga itu seperti apa. Jadi saya pengen tahu dan sudah di-invite sama Profesor Surya, dan ini adalah kesempatan mas saya untuk bisa meneliti di sana. Nggak takut? Sebenarnya saya punya 3 tim Pak. Saya punya anggota 3. Jadi saya ketuanya, anggota saya 2. Tahu-tahu mereka di Nduga, mereka balik kanan berjalan. Oh iya? Iya, jadi tinggal saya sendiri. Kamu bertahan? Iya, bertahan. Kamu kan perempuan ya? Iya. Dekat sekali Om. Karena sudah diceritakan sama Prof. Surya bahwa Nduga ini A sampai Z, dan saya berani aja gitu karena apa sih yang ditakutin gitu. Kita bareng-bareng, dan kita juga di sana dengan misi yang baik ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, dan kami ingin tahu bahwa di Nduga ini pendidikannya seperti apa gitu. Dengan niat yang baik, pulang juga dengan yang baik. Niat baik itu bukan berarti mengurangi bahaya loh ya. Sebenarnya ketika kita di sana tuh bahaya enggak sih? Kita aman sentosa ya. Iya, walaupun kita mandi dari air hujan, tapi kita aman sekali ya di sana ya. Iya, saya baru loh Pak merasakan makan jeko terbaik Jeko. hidup saya. Jeko. Jeko itu apa? Donat Pak, donat. Oh iya. Itu terbaik di hidup saya makan di Nduga. Saya mention itu ke Bapak Bupatinya juga, Pak, saya baru pernah makan donat seenak ini di Nduga. Karena situasinya ya. Karena diimport langsung deh Timika. Naik pesawat dulu dia. Jalan-jalan dulu. Iya, jadi itulah yang buat istimewa gitu. Segala keterbatasan itu yang buat kita bahagia. Begitu. Luar biasa. Saya ke Prilly yang harus lebih bertanggung jawab.
Karena saya dengar Prilly itu ketua timnya gitu ya. Betul. Ya, iya. Coba ceritakan Prilly. Terima kasih. Jadi emang kebetulan di sana saya dipercayakan oleh Prof. Yohanes Surya untuk bisa memimpin tim Duga ini. Jadi kami ada beberapa trainer ya, dan ada trainer, ada koordinator, bahkan ada peneliti juga. Kita datang di sana dengan membawa harapan ya kami ingin mengajar, kami ingin membawa sukacita, kami ingin membawa ilmu yang kami dapat dari gasing itu untuk anak-anak di sana. Jadi ya itulah kami bisa sampai di sana, Pak. Jadi kalau dari saya, awal saya diajak oleh Prof. Yohanes Surya untuk Ibu Prilly mau ke Duga, saya langsung bilang, oh ya tentu saja saya mau. Oh iya? Saya langsung mengiyakan, Pak. Jangan-jangan kamu nggak tahu Duga itu apa? Saya tahu, saya lumayan mengikuti berita ya. Ya. Dan saya tahu, dan ketika ditawarkan, saya langsung mengiyakan. Padahal waktu itu kondisi fisik saya memang lagi drop ya, masih agak lemah. Tapi mungkin kerinduan saya untuk bisa mengajar ke daerah Papua. Kebetulan memang sudah dari dulu saya ingin ke daerah Papua, tapi belum pernah sempat. Untuk gasing ini saya belum pernah sempat ke Papua. Jadi ketika ditawarkan, saya tidak menolak 1, 2, 3, 4, 5, tidak langsung. Iya saya mau Prof, langsung. Jadi langsung iya, langsung gas pergi. Nekat banget kamu ya. Nekat, bukan nekat sih Pak, tapi lebih ke kayak panggilan hati iya, mungkin panggilan. ya, Aku betul. Wow. lebih ingin pergi Iya. gitu. Entah kenapa di saat bilang Duga, saya langsung, oh ya saya mau ke sana. Bahkan apapun yang misalnya, tentu saja keluarga ya, kita mau ke tempat baru, otomatis pasti khawatir atau apa kan. Yeah. Tapi nggak ada dari satupun mereka saat aku bilang, aku ingin ke sana. Aku cuman butuh jaringan internet. Aku bilang aku cuma butuh jaringan internet, dan kalau memang jaringan internet di sana ada, aku akan langsung ke sana. Dan ternyata itu benar ada jaringan internet di sana. Jadi langsung di-provide, gas. Pak. Benar Di-provide sekali. sama sama bupatinya. PJ Bupati ya? Iya. Iya. Itu Oke. kita datang ke sana langsung semuanya lengkap disediakan gitu. Padahal luar kabupaten biasa. kecil ya, penduduknya cuma 100 ribuan ya, 106 ribu ya. Iya. Tempatnya sulit sekali dijangkau ya, betul? Betul. Iya, cuman bisa naik pesawat ya dari Timika. Wow, Timika aja udah jauh. Iya. Dari Papua, dari Timika hanya bisa naik pesawat. Pesawat kecil ya. Pesawat kecil. Iya. Iya. Dan ada distrik-distrik di situ ya. Iya, distriknya Ya. jauh-jauh sih. Jauh-jauh. Iya. Cuman bisa dilewati mobil dan itu juga nggak bisa sampai distrik yang paling atas. Mereka jalan kaki ke ibu kota distriknya, ke ibu kota Duga. Apa ibu kotanya? Kenyam. Kayaknya. Kenyam. Kenyam. Oke, ceritakan bagaimana mungkin ini orang dari Tsinghua pengalaman pertama sampai ke Duga dan bertemu murid-murid yang ingin belajar. Kalau diceritakan panjang sekali ya Pak ya. Cuman saya Ya, saya bersedia mendengar. 2 hari ya kita di sini. Jadi sebenarnya ini kedua kali saya ke Papua. Pertama saya ke Jayapura pas PON 2021. Saya wasit di Sentani, wasit rugby, dan ini tapi saya pertama kali ke Papua Pegunungan. Ya. Baru pertama kali. Langsung ke Nduga. Jadi luar biasa sekali pengalaman di sana. Artinya bahwa walaupun sangat sulit dijangkau, cuman kita pulang dengan hati yang full. Artinya bahwa ya saya sebenarnya pribadi baru kenal Profesor Surya itu karena kemarin Pak Luhut ke Tsinghua dan kita ngobrol sebentar dan saya sangat tertarik dengan gasing. Dan saya ingin membuktikan nih, kan saya sebagai peneliti ya di sini peneliti ingin meneliti bahwa benar atau tidak gitu. Saya sebagai orang luar gitu. Ternyata saya di sana full dari awal sampai akhir bareng dengan mereka trainer-trainer dan saya belajar banyak hal, Pak. Kita kasih contoh deh satu. Ada satu siswa namanya Hakim, itu luar biasa sekali Pak kalau saya bilang ya. Saya tuh di sana nangis 2 kali Pak. Keadaannya dan juga semangat mereka berjuang. Kenapa saya bilang begitu? Jadi ada satu anak namanya Hakim, dia itu dibuang sama bapaknya. Mohon maaf, mereka pergi ke pasar gitu di jalan, terus bapaknya pulang dia sendiri. Dan dia ditinggal sama bapaknya. Oke. Orang suku sana. Iya. Oke. Iya asli. Dan dia tidak benci sama orang dewasa sama sekali Pak. Dia ikut sama orang Toraja, dia ikut dan dia
Sebenarnya dia nggak ada nama Pak di gasing ini, karena kan pelatihan ini ada namanya kan Pak, soalnya kan daftar. ya, ada daftar. Betul, ada daftar. Daftar murid lah. Betul, betul. Nah, dia itu tunggu di ini Pak, di depan kelas. Dia tunggu Pak. Umur berapa? Umur dia SMP, kelas berapa ya dia? Kelas 9 lah, kelas 9. Iya, dia tunggu di depan kelas, dia mau masuk tapi dia takut. Karena dia tidak terdaftar di Tidak situ. terdaftar. Bukan Lalu, murid di situ. murid Pak, cuman dia di distrik gitu. Di distrik maksudnya dia tidak didaftarkan oleh sekolahnya gitu. Nah, dia tunggu di situ, terus bapak gurunya tanya, kenapa kamu tidak masuk? Masuk saja sudah gitu. Saya tidak ada namanya bapak, tapi saya ingin sekali masuk. Oh, kamu ngomong kayak orang Papua betul. Itu loh Pak. saya langsung mendemonstrasikan. Sorry. Ya. Oke. Kemudian dia masuk ya Pak ya, dia masuk terus dengan sukacita dia belajar gitu dan segala macam. Hari kelima dan betul sekali Pak, dia pas hari pertama dia 1 sampai 10 dia gemetar Pak nulis. 1 gemetar, 2 gemetar, 4 kebalik Pak. Nulis 4 dia kebalik, dia sangat kita bisa lihat dengan kasat mata ya Pak, walaupun belum dites bahwa dia memang butuh sekali dengan pendidikan begitu. Oke. Lalu waktu berjalan dia nggak bisa ngitung 2 tambah 4 nggak bisa segala macam. Hari kelima pas ditambah penjumlahan dia paling keras Pak ngomongnya Pak. Karena kan gasing kan sangat alamiah ya Pak ya, sangat ceria, sangat asik gitu segala macam. Dia paling keras ngomongnya. Benar nggak? Benar, Oh iya. gitu, luar biasa. Kalau keras doang salah, ngapain? Benar, Pak. Dia benar sekali gitu kan Pak. Lalu kami panggil lah dia gitu. Saya observe, saya kasih tes IQ, saya tes semuanya gitu. Dia punya kemampuan. Lalu dia ngomong ke trainernya, Bapak terima kasih sekali saya bisa diterima Bapak. Saya senang sekali belajar dengan Bapak. Bapak mau apa? Bapak mau gelang saya Bapak. Bapak mau jaket saya gitu. Dia yang nggak punya pun dia kasih gitu loh Bapak. Kayak Bapak mau sepatu, saya punya sepatu Bapak, saya akan kasih Bapak begitu. Dia sangat mencintai gurunya sampai dia yang nggak punya pun kasih gitu. Lalu yang bikin saya sedih tuh gini Pak, dia sampai rela katanya begini, Ibu saya boleh nggak tidur di kelas? Kenapa kamu tidur di kelas? Saya 2 jam Bu bolak-balik 4 jam untuk sekolah. Dari distriknya dia. Betul. 2 jam dia jalan ke sekolah, terus pulangnya dia 2 jam bolak-balik 4 jam. Saya tidak mau terlambat Ibu, saya tidak apa-apa tinggal di sini, di sekolah katanya. Saya tidak mau terlambat, pengen langsung belajar katanya begitu. Kan nggak boleh ya Pak ya tidur di sekolah gitu. Cuman kita encourage bahwa tidak apa-apa pulang begitu. Nanti besok kita ketemu lagi ya. Saking dia merasa ini baru gitu. Karena kita di gasing ini mungkin nanti akan Bu Prilly ceritakan gasing ini apa. Cuman saya yang orang luar pun mengira bahwa ini metode bagus gitu Pak untuk orang yang mengajarkan matematika secara fun ya. Betul sekali. Karena ya dia kalau kita bisa bilang dia kertas kosong nulis 4 aja kebalik Pak. Hari kelima dia ratusan bisa ngitung Pak. Hari terakhir nih, hari terakhir kan ada demo ya Bu Prilly ya, ada demo. 2 minggu ya pendidikannya? 15 hari. 15 hari. 17 hari. Oke. Betul. Hari terakhir di situ ada Bapak Sekda. Sama Bu Prilly ditanya, 24 kuadrat, gitu-gitu segala macam. Paling keras dia ya, langsung dinotis sama Bapak Sekda. Oh ini siapa katanya? Ini Pak Hakim, gitu segala macam. Dan kami ceritakan kisahnya gitu. Wah luar biasa sekali ya dia jalan 2 jam gitu hanya untuk sekolah. Bayangkan Pak, kami maksudnya di tempat saya gitu Pak, 10 meter aja naik Gojek gitu Pak, 10 meter naik iya. Tapi ini 2 jam dan di sana Pak, jalannya luar biasa terjal. Karena aspal pun nggak sampai distrik. Mereka jalan kaki dan itu hujan terus ya. Iya benar. Hujan terus dan saking semangat belajar dan terakhir dia ngomong begini ke trainernya. Bapak saya boleh ikut Bapak. Saya mau sekolah ikut sama Bapak. Karena saya pengen jadi tentara. Coba Pak. Saya mau ikut dengan Bapak. Tidak apa-apa saya bekerja apa aja Bapak. Bapak guru saya mau ikut dengan Bapak guru. Saya mau jadi tentara. Ditanya kenapa dia mau jadi tentara? Karena mungkin di sana taunya cuma tentara sama dokter dan suster gitu Pak ya. Dia pengen jadi tentara katanya begitu. Saya mau belajar keras Bapak. Hati saya tuh Pak menangisnya gara-gara gini Pak. Dia orang dibuang gitu sama bapaknya. Tapi nggak benci Bapak sama orang dewasa gitu.
Malah dia sayang sama orang yang Baru datang. yang baru datang. Kami baru datang, kenal sama dia 5 hari, tapi dia mau menyerahkan apa aja. Ibu mau gelang, ibu mau apa, terserah gitu. Saya mau belajar, saya mau ikut ibu. Itu aduh, hati saya mendidih sekali Pak, gitu. Kayak ini orang terluar, terdalam, tertinggal, butuh kita sentuh, butuh kita kasih perhatian, ingin ikut dengan kita gitu. Makanya saya kemarin bilang ke profesor, Prof, ini ada anak gitu segala macam, dan ini bukan satu orang saja Pak, banyak sekali. Nanti mungkin akan diceritakan Mungkin sama Bu Prilly ada Fili. cerita-cerita Iya. lain Iya, jadi yang membuat untuk kita menyadarkan kita. benar, untuk Akim ini juga sebenarnya dia memang punya tempat spesial ya Pak buat hati kita, karena terlihat sekali semangat mau belajarnya. Jadi pernah ada kesempatan kami mengumpulkan beberapa anak di satu aula. Dan ya Bapak tahu sendiri, kita kan belajar gasing itu yang materi ini awal ini hanya dasar saja kan, hanya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu aja yang kita ajarkan. Tapi ketika saya kasih materi, tiba-tiba dia langsung ke tangan, Ibu, saya mau bertanya. Apa nak, kenapa, ada apa yang kamu tanyakan? Ibu, kalau A, terus ada 2 di atas itu apa? Oh, maksud kamu A kuadrat. Itu gini loh, jadi aku langsung masuk materi, padahal itu kan sebenarnya bukan materinya ya Pak. Aku masuk materinya, itu kayak gini loh, jadi kalau ini kan kamu belajarnya gini, kalau ini gini, nah kalau itu kayak gini, langsung gini dia. Oh, begitu Ibu, terima kasih Ibu. Besok lagi ya Ibu, oke besok lagi kita belajar yang baru. Jadi setiap kelas, jadi itu memang kelas yang ampu khusus ya Pak. Jadi setiap hari itu, di kelas itu dia selalu orang pertama yang angkat tangan. Ibu saya mau bertanya, dan materi itu yang kadang tuh di luar konteks itu, tapi dia mau tanya, dan dia pasti kalaupun ada materi yang mungkin dia nggak pahami itu dia mau tanya. Jadi seperti ini Ibu, iya. Saya tanya, kamu dapat itu di sekolah Hakim? Belum Ibu. Oh iya belum. Ya sudah Ibu kasih aja, nanti sebentar kalau kamu ke sekolah kamu udah tahu ya. Kalau kamu butuh apa-apa datang ke Ibu, nanti Ibu ajarkan lagi kamu. Siap Ibu. Dan anaknya yang paling benar yang dikatakan Ibu Salsa tadi, di hari terakhir itu Pak Sekda sampai notis dia, karena ketika kita bertanya, kita berikan soal itu penjumlahan sampai 7 angka itu, dia orang pertama yang menjawabnya dengan suara lantang. Dari tidak tahu sama sekali. Dari Nggak tidak tahu, tahu Pak. sama sekali. Luar biasa gasing. 4 aja kebalik loh Pak. Dia nggak bisa menulis, dia nggak bisa menulis sama sekali. Adalah videonya Pak, bisa Bapak lihat ketika dia mau menulis tuh memang Bergetar. bergetar tangannya. Tapi sekarang anak itu penuh dengan percaya diri. Dan kalau misalnya ketika saya tanya, ini, misalnya dia nggak bisa jawab, dia langsung tanya, Ibu, sebentar, prosesnya seperti apa Ibu? Saya jelaskan, jadi seperti ini Hakim. Oke, itu pertama. Yang kedua, pasti dia yang paling cepat jawabnya. Dari yang sama sekali nggak bisa jadi, dan itu memang kelihatan apa ya, dia itu butuh sekali pengetahuan. Anak-anak ini Haus, Pak. butuh sekali Betul. ilmu dari kita semua gitu. Jadi ya mungkin Perhatian. seperti yang sering teman-temanku katakan ya, ada keterbatasan buat mereka itu, tapi sebenarnya keterbatasan ini tuh ada karena mereka belum dapat kesempatan itu. Mungkin dari keterbatasan buku mungkin mereka masih kurang. Jadi pengetahuan yang mungkin bisa diajarkan guru-gurunya juga mungkin agak sedikit terbatas ya, karena ya Bapak tahu sendiri lah, kita kan pendidikan ini sering di-upgrade ya. Nah, jadi mungkin kadang upgradean ini mungkin nggak sampai ke mereka. Jadi hal-hal baru itu nggak sampai ke jangkauan mereka, dan kelihatan sekali ketika hari pertama kami datang ke sana Pak, jujur di dalam pesawat itu kami nangis. Ada beberapa kami yang meneteskan air mata. Kenapa? Terharu Pak. Kami Waktu pulang atau waktu mau pergi? baru sampai Pak, Baru sampai. baru sampai. Apa yang buat Ibu Prilly nangis? Saya Kondisi? bukan Pak, lebih ke kayak, oh aku bisa sampai di sini. Ini kalau aku ya, ini seperti salah satu kerinduanku untuk mengajarkan mereka. Dan ketika turun itu terlihat jelas hujan Pak, itu suasananya hujan, dan mereka siswa-siswa itu menunggu kita di situ. Dalam keadaan hujan. Iya. Hujan, iya. Mereka Oh, menunggu. disambut sama mereka ya? Mereka sambut Jadi kita, mereka Pak. tidak dipaksa untuk belajar. Pak, mereka menyambut kita Pak. Berapa orang? Banyak Pak. Kami nggak tahu sampai Dari ujung sampai ujung. Jadi sebenarnya kan program ini hanya 144 anak saja yang terdaftar ya. Tapi di Yang situ datang. membludak Pak, sampai sekelas
harusnya sekelas itu cuma 16 anak, di situ bisa sampai 20 lebih, dan itu mereka nggak mau pulang. Jadi kemudian biar aja kalian mau masuk ngajar aja, masuk di dalam, dan mereka itu enjoy setiap hari. Dan jadi waktu kami pertama kali ke situ, kelihatan memang muka mereka tuh menyambut kita dengan penuh sukacita. Dan kelihatan dari raut mereka tuh, mereka rindu, mereka penasaran. Sebenarnya mungkin mereka penasaran apa sih yang akan kita bagi buat mereka, apa yang mau kita bawa buat mereka. Sampai kita bisa ke situ itu mereka sangat-sangat penasaran. Dan benar, ketika hari pertama itu, hari pertama kegiatan kami hanya pretest, hanya memberikan tes-tes awal saja, dan kelihatan sekali tes-tes awal saja, aduh, dari sebenarnya sama aja sih dengan daerah yang lain yang pernah aku kunjungi. Ketika memberikan tes awal banyak yang sakit kepala ya, nggak mau, itu sakit kepala gitu, apa ini angka-angka ini apa, tapi mereka tuh walaupun seperti itu dengan kondisi hujan pindah-pindah tempat, karena pembukaan di tempat lain, terus kegiatannya di tempat yang lain, mereka mau Pak. Sampai besoknya kami pikir-pikir, jangan sampai nih karena hari pertama cuma pretest, jangan sampai mereka pikirnya kami cuma kasih itu. Enggak. Hari pertama pretest, hari kedua itu banyak lagi Pak yang datang. Bahkan nama-nama yang tidak ada itu lebih banyak lagi yang datang. Orang tuanya datang antar, katanya kami mau mengajarkan anak-anak kami tahu ini bagus, kami mau anak-anak kami belajar. Hebat ya. Iya. Saya pikir ini daerah kan tertinggal lah ya, kita tahu tertinggal, lokasi juga mungkin terluar juga masuk ya. Masuk. Dan kita tahu ini daerah konflik yang ya kita tahu lah. Nduga itu kan berapa kali masuk berita nasional, ada pilot yang diculik sampai sekarang ya kan. Ada penembakan yang makan korban. Ya, jadi menurut saya ini menarik gitu sikap masyarakatnya yang justru seperti itu. Kaget nggak, Salsa? Kan kebayang kalau sebelumnya kalau kita lihat dari berita-berita yang selama ini kita tentang Nduga tuh kayaknya gimana gitu. Iya, karena tantangan di sana besar sekali ya, berat sekali gitu. Tapi Pak, jangan salah Pak, di sana guru-gurunya itu luar biasa pahlawan Pak. Boleh saya katakan pahlawan. Kenapa? Karena mereka, bayangkan ya Pak ya, tadi saya udah bilang, akses ke distrik itu berjalan ya Pak ya, begitu. Dan mereka berjalan? Mereka berjalan. Guru-guru itu? Guru-guru berjalan. Wow. Dan luar biasanya begini, mereka karena di sana kan tantangannya luar biasa, keterbatasannya juga sangat luar biasa gitu. Di sana bukan hanya pengetahuan aja yang kita punya, mental juga harus punya tinggi dan apa ya? Ya belum lagi ancaman dari KKB, dari OPM gitu ya, yang melakukan, ya kita dengarlah cerita-cerita itu. Di sana apa ya? Yang tadi saya katakan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan dan mental gitu, tapi kemauan dan rasa ingin tanggung jawabnya itu tinggi sekali Pak. Saya rasakan di sana, saya menangis pernah masuk ke kelasnya Bapak Franz, itu kelasnya aula di situ. Ada satu guru Bapak itu sangat membuat haru saya gitu. Kenapa? Dia karena saya belum pernah menemukan guru yang fantastis ini gitu loh Pak. Maksudnya dia sampai bilang begini, Ibu, saya ingin membuat bukan kesempatan, membuat masa depan yang berbeda dengan anak di sini. Dia begitu. Saya ingin mengajarkan mereka dan saya ingin mereka punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Saya ingin mereka mempunyai masa depan yang berbeda. Untuk anak-anaknya. Coba bayangkan. Mereka nggak merasa tersaingi dengan datangnya trainer dari Gasing. Makanya enggak, sama sekali mereka tuh mereka ingin belajar gitu. Mereka betul kayak anak ada guru yang nggak tahu iPad. Ini apa, kan saya pakai iPad untuk ini apa ya? Ini apa Ibu Guru katanya? Boleh saya pencet Ibu Guru? Dia izin dulu Pak. Boleh Bapak, saya ajarkan gitu segala macam gitu. Bapak ngajar di mana? Oh Ibu Guru, saya ngajarnya di distrik yang paling jauh Ibu Guru katanya begitu. Bapak senang di sini? Saya senang sekali Bu Guru karena saya jarang mendapatkan pelatihan seperti ini. Makanya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru yang mau datang ke Nduga ini, karena kita tahu gitu jarang sekali orang yang mau gitu dan visit ke Nduga, apalagi memberi mereka pengetahuan baru. Makanya kami ke sini, mereka menerima dengan sukacita dan mereka tangguh dan ingin gitu
memberikan ke anak-anak di Nduga ini. Sampai ya tadi saya katakan statementnya bahwa saya ingin membuat masa depan yang baru untuk anak-anak di Nduga ini. Gimana, Bergetar Pak? ya? Aduh, bergetar sekali, Pak. Ada satu anak, Pak. Ada satu anak yang saya Selain tanya. Hakim nih. Selain Hakim. Banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Kita tuh, saya butuh cerita Hakim lain. Banyak cerita. Apalagi, Sa? Ini banyak sekali, Pak, ternyata yang mereka itu cita-citanya tinggi sekali, Pak. Cita-citanya tinggi sekali, Pak. Oh, Karena di sini mereka apa ya, keterbatasan ya, Pak ya. Jadi mereka ini jalan, tadi yang saya bilang 3 jam, 2 jam itu bukan hal yang istimewa, Pak. Banyak, Pak, yang begitu. Ke sekolah. Ke sekolah. Dan dia katakan bahwa karena di sana ibunya Dengan kan medan yang yang tidak gampang ya? Tidak gampang, Saya dengar Pak. terjal gitu ya. mobil pun yang bisa lewat sana yang mobil-mobil tinggi lah, Pak. Kalau misalnya mobil-mobil yang pendek itu udah nggak bisa. Jadi mereka dengan jalan dengan hujan begitu. Terus saya tanya, kenapa kamu belum pulang? Kenapa masih di sini? Iya ibu, saya mau tunggu ada ibu guru yang mau pulang ke distrik sana, saya mau bareng katanya. Oh begitu. Terus saya tanya, senang nggak kamu sekolah di sini? Kamu senang nggak ada kami di sini? Senang sekali ibu, katanya begitu. Oh iya. Jadi kan ibunya ini bekerja Pak untuk keluarga. Ibu, sebenarnya saya cita-cita ingin jadi perawat ibu. Saya ingin pintar dan saya ingin jadi perawat. Begitu Pak. Kenapa kami ingin jadi perawat? Saya ingin menjadi perawat ibu karena saya lihat perawat bisa menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Itu keluar dari mulut-mulut anak-anak kecil itu. Kecil Pak, mereka nggak tahu gadget apa-apa. Mereka baru lihat kami yang maksudnya pakai teknologi yang lengkap gitu Pak di situ. Handphone nyala? Ada Pak, nyala. Listrik ada kan kami pakai itu ya Pak Starlink. Jadi pokoknya mereka melihat kita tuh kayak wah dan mereka sangat sayang. Jadi kalau misalnya ada kita tuh pengen ibu guru begitu Pak. Coba Pak. Saya maksudnya orang yang nggak terlalu dekat sama anak kecil lah Pak ya. Maksudnya saya ya dunia orang dewasa lah Pak ya. Pas di sana Pak, astaga, kayak adik Pak. Jadi saya tuh di sana selain membantu para trainer dan meneliti, saya observe semuanya Pak. Mulai dari guru, anak kecil gitu segala macam. Saya tanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Mereka mau jadi perawat, dokter, ya tentara. Mereka taunya itu aja Pak. Itu aja. Saya tanya, betul terbatas sekali. TV masuk ke sana? Enggak kayaknya. Ada kayaknya. Tapi di distrik enggak. TVRI ada? Gini lah Pak, karena kan memang listrik di sana kan cuman terbatas kan. Oh iya? Iya, dan kayaknya mungkin kalau di distrik nggak ada, karena PLN-nya. Tapi di ibu kota ada? Ya, di situ ada Ya, di ibu kota. tapi Oke. terbatas. Kami Jadi kata di atas jam 12 mati listrik? Mati. Pakai genset lah. Iya, karena sangat Yang terbatas. punya genset? Yang punya genset pakai genset, tapi di sana kebanyakan ya masyarakat enggak ya. Tapi mereka dengan keasrian dan kepolosannya tuh mereka ya berjuang hidup di sana gitu loh. natural ya. Sampai yang tadi saya bilang berjalan kaki 1 minggu itu mereka perbekalan di Kenyam itu gitu. Dan tapi mereka senang gitu hidup di sana. Yang saya anehnya kayak cita-cita mereka tuh tinggi sebenarnya dan dan luar biasanya sekda di sana segala macam ngasih beasiswa untuk mereka kuliah gitu, terus ngasih pendidikan yang merata sampai guru-guru yang di distrik semuanya ikut pelatihan kita gitu, jadi sangat merata gitu. Saya dengar penduduk sana banyak juga yang merantau ya ke Timika, ke beberapa kabupaten lain ya yang lebih maju. Itu yang saya baca. Mungkin ya Pak, karena kami kan memang kebetulan di sana memang pendidikan ke sana. Jadi kami memang untuk masyarakat sana kami jarang bertanya gitu, apakah mereka banyak keluar atau tidak. Ada hambatan nggak? Ada pernah yang sesuatu yang tidak berkenan gitu, yang menentang atau apa gitu, mungkin peristiwa yang Tidak Pak, kan selama kita kami tahu ini kan kita daerah yang rawan keamanan ya. tentu saja Pak, tidak. Selama di sana tuh kami selalu benar-benar terjaga lah kami di sana Pak. Nggak ada tantangan apapun. Ya tantangan kami ya bagaimana bisa memberikan materi kepada anak-anak ini saja. Tantangannya cuma lebih ke banyak ke cuaca aja.
Karena memang di Tiap sana hari hujan? Iya, tiap hari hujan, Pak. Dan kami selalu membayangkan setiap hari hujan, setiap hari anak-anak jalan kaki untuk ke Becek-becek sekolah. Iya, lumpur, Pak. Tapi lebih ke mereka, fisik mereka itu loh, Pak. Kami takut fisik mereka mungkin nantinya bisa Sakit. atau enggak. gimana. Tapi ternyata enggak. Dan kalaupun mereka sakit, mereka mau tetap datang. Walaupun di kelas itu mereka hanya tidur, hanya gini saja, mereka tetap datang, Pak. Nggak ada istilah mereka nggak datang. Kalau sehari saja nggak datang, itu besoknya itu mereka datang lagi langsung, Ibu minta maaf. Itu mereka akan kejar materi yang kemarin. Mereka merindukan itulah mereka untuk bisa belajar, untuk bisa menerima materi gitu. Dan setiap hari ada nih satu anak kecil yang terakhir ini yang ketemu nih, ada juga Amira. Anak itu sangat pintar, Pak. Anak kelas 1 SD. Iya? Iya, kebetulan dia kami katakan anak yang hilang karena hari pertama dia ada, tapi ternyata setelah besoknya kami cari lagi, di mana anak ini? Nggak ada. Ternyata? Mungkin karena Sakit kan ya? mereka tahu kan yang pesertanya itu kan harus kelas 3 atau 4 SD, 3, 4, 5 SD. Anak ini kan anak kelas 1 SD. Oke. Nah, jadi waktu memang hari pertama tuh banjir, banyak sekali siswa, banyak sekali dari SD, SMP, SMA tuh banyak. Mereka sangat-sangat menantikan kita. Jadi masuk tuh. Jadi ada satu anak kecil nih pinter, waktu hari pertama Amira sempat itu? diambil prof kan buat ditanya-tanyain, anak ini ternyata bisa cuma dalam beberapa 1 sejam, nggak sampai sejam. Dimasukin dasar-dasarnya tuh anaknya cepat sekali bisa jawab. Sampai aku sempat ditugaskan nih, ayo nanti kita ambil ya anak ini, kita mau lihat perkembangannya sampai hari terakhir seperti apa. Dan ternyata besoknya dia nggak hadir. Dia jadi anak yang hilang. Kami cari-cari sampai dinasnya, kami cari-cari karena kami juga ingin membuktikan kalau anak sekecil ini bisa loh, Bisa ngikutin kasih. bisa Oke. ikutin. Tapi walaupun dia hilang, ternyata kami punya pengganti yang lain. Anak ini nanti kami dapatkan 2 hari terakhir, Pak. Amira. Dan kembali dia? Dia kembali tapi 2 hari terakhir. Oke. Jadi pas ditanya kenapa nggak dibawa, ya karena taunya kan ini orang tuanya pikir mungkin bukan untuk mereka. Dan dia agak lumayan jauh juga kan, di distrik tempat tinggalnya. Jadi dalam 2 hari terakhir, akhirnya anak ini datang. Tapi dalam 2 hari terakhir itu, yang luar biasanya, dia bisa loh, Pak. Kami masukkan ke kelas, kami bawa dia, ayo nak, belajar ini. Dia dengan lincahnya, dengan lajanya dia, suaranya, kamu mau belajar? Mau, Ibu. 1 tambah 1. 2, tapi dia bisa, dia mau. Cuma memang karena masih kelas 1 SD ya, untuk menulis memang nggak bisa. Tapi kalau kita tanyakan, kita masuk, ayo kita pakai cara-cara gasing ini langsung. Kita tanyakan tuh cepat sekali bisa jawab. Pintar anak itu. Jadi dari sini tuh sebenarnya kelihatan ya. Sebenarnya di sana tuh banyak potensi anak-anak yang seperti di daerah yang lain. Sebenarnya sama saja. Daerah yang lain pun banyak yang tertinggal, tapi mungkin di sana lebih jadi sorotan ya. Tapi sama aja kemampuannya. Cuman mereka di sana memang butuh perhatian. Kalau memang mereka dapat metode yang tepat, pasti ada harapan buat mereka bisa mendapatkan ilmu itu. Karena ya sebagai kacamata peneliti ya Pak ya, karena saya tes, pretest dan post test juga gitu. Hasil dari cuma 17 hari pelatihan itu luar biasa prosesnya Pak. Luar biasa hasilnya yang didapatkan. Dan luar biasa gasingnya juga ya. Iya. Bayangkan Yang diciptakan kalau oleh misalnya Prof. Yohanes Surya. betul sekali. Maksudnya Ya. 17 hari dari mereka susah Pak ngomong tuh 3 sama 4 itu berapa? Ya tahu. Sekarang udah bisa apa Bu? Ya sampai kuadrat, sampai perkalian pembagian, sampai Cepat sekali ya. mereka berani. Dengan cara bernyanyi, Iya. berjoget ya. Iya, benar Asik Pak. sekali. Yang serunya itu mereka jadi nggak pemalu. Ya. Yang mungkin awalnya seperti yang dikatakan Bu Salsa tadi, ketika Jadi mungkin mengangkat confident juga ya. iya, benar sekali, Pak. Percaya diri. Jadi di sini mungkin kalau yang bisa aku katakan ya sebagai guru, karena basic saya adalah seorang guru. Sebagai guru itu di sini sebenarnya diajarkan bukan hanya tentang berhitung saja, Ya. tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi, Ya. bagaimana kita bisa percaya diri, Betul. bagaimana bisa kita berpikir lebih kritis lagi. Oke. Dan ini semuanya diajarkan di situ. Ya, ya. Anak-anak ini jadi mau seperti misalnya, ayo nih kita berikan 8 kali 7 atau misalnya 8 kali 13, mereka bisa menjelaskan itu 8 kali 13 itu didapat dari mana. Itu mengasah nalar mereka. Dan sebagai guru kan memang awal-awal di situ kayak mereka bilang, "Ibu, saya ini guru agama." Kebanyakan yang ikut pesertanya adalah guru agama.
Jadi kan pelatihan ini ada gurunya, ada siswanya. Nah, jadi ketika dalam kelas aula atau kelas guru itu, Oh, yang guru juga di training ya? Iya, Supaya gurunya mereka juga. kayak TOT gitu ya? Iya benar sekali Pak. Jadi kan sistemnya guru di aula sesi 1, sesi 2 itu guru-guru akan masuk ke kelas langsung mengimbaskan. Jadi benar-benar mereka tuh ini pelatihan yang lain yang jarang mereka dapatkan, karena biasanya kan pelatihan kita mungkin hanya sekedar terima materi, oke, tapi ini selesai dapat praktek langsung. Jadi mereka juga harus belajar cara Excited juga mengajar. mereka. Iya, jadi cara mengajar mereka juga berbeda. Jadi yang mungkin biasanya kaku, jadi nggak kaku. Jadi guru-guru itu jadi agak lucu. Kadang tuh biasa menjelaskan masih ibu sama gini, ibu kalau menjelaskan tuh harus joget. Ayo ibu kita joget, ibu kita joget. Jadi lebay. Iya, ya, jadi lebay. Tapi sebenarnya bukan kelebaynya Pak, tapi lebih ke anak-anaknya. Dan itu saya rasa pengaruh sekali. Anak-anaknya ketika lihat guru itu ekspresif Menakutkan dulu ya? Iya benar. Belajar materi. Sekarang Wajah guru yang berubah. Ketika mereka lihat guru mungkin itu yang awalnya 1+1 sama dengan 2. Iya, iya. Otomatis anak akan susah menerima. Iya. Tapi ketika kita bawa dengan mereka sampai guru-gurunya sempat aku ayo ibu bapak ibu guru kita ikat 2 rambut kita ya. Ikat 2 rambutnya itu Supaya? mereka mau karena Fun, mau gitu. membuat mereka confident. Jadi biar mereka tuh bisa Jangan, nyaman. jangan biasa ya. Iya, mereka mau bisa mengajar ke anak-anak kan kadang mereka pikir harus menjaga image ya sebagai Menjaga guru. wibawa. Benar, jaga wibawa kan. Selama ini kita sebagai guru seperti itu. Wibawa kita sebagai guru jangan sampai kendor. Iya. Tapi enggak, di sini tuh kita ingin membuat kalau guru itu harusnya dekat dengan anak. Guru itu harus merangkul anak, harus menuntun anak. Gimana kita bisa menuntun anak-anak ini kalau kita membatasi diri dengan anak. Jadi itu yang diajarkan. Jadi ketika ada guru-guru yang bilang, Ibu, saya guru agama, saya tidak bisa ini. Saya bisa bilang, Bapak Ibu tidak apa-apa guru agama. Di situ-situ itu juga banyak guru agama, guru PJOK. Tapi mereka mau coba lihat. Mereka bisa loh menjelaskan ini. Jadi sebenarnya materi ini tuh benar-benar bonus. Bapak Ibu, bonus lah ini ya. Bisa dikatakan bonus buat mereka bisa tahu penjumlahan, perkalian. Tapi kita pribadi kita sebagai guru itu berubah. Pribadi kita sebagai untuk Luar biasa ya, itu. Prof. Yani Surya ya. Iya benar. Saya kalau nggak salah ulang tahun Gasing kemarin saya jadi moderator ya. Iya. Ya, saya kenal nonton. Pak Prof. Yani Surya itu udah mungkin lebih dari 20 tahun lalu. Waktu beliau baru pulang dari Amerika. Saya dulu yang membantu beliau bikin program TV, Fisika Itu Asik. Sejak itu saya terkagum-kagum, idealismenya, pengabdiannya luar biasa. Ya, kesederhanaannya luar biasa. Dan waktu beliau menciptakan Gasing, karena kita tahu ya, matematika itu pelajaran yang menakutkan. Yang menakutkan bagi anak-anak kota pun menakutkan. Bagaimana lagi yang di kampung-kampung, di desa-desa, apalagi diajarkan dengan cara yang menakutkan pula gitu. Padahal inilah kalau kita mau cerdas itu matematika kita harus bagus. Dan Prof. Yani Surya berhasil menemukan cara belajar dan mengajar matematika secara fun gitu, secara asik. Dengan lagu, dengan kuis ya. Jadi wow luar biasa dan berhasil mengajak mungkin udah ribuan trainer ya Gasing sekarang. Benar Pak, kita udah ribuan trainer di sini sekarang. Dan ke seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia dari Aceh, dari Sabang udah pernah Sampai ke Merauke itu. Merauke. Iya. Dan dicoba di daerah-daerah yang dikatakan, wah di situ pendidikannya payah gitu, tidak tinggi ternyata menghasilkan anak-anak yang kita pikir jenius lah ya. Iya, benar sekali Pak. Sesuai dengan kata Prof kan tidak ada anak yang bodoh. Tidak yang bodoh. Yang ada tuh Kurang kesempatan. kurang ya. kesempatan. Belum Atau metode yang mendapat- salah. Iya, metode yang belum mendapatkan salah. metode yang Iya. tepat dan guru yang tepat. Betul. Jadi kadang metode yang tepat pun kalau misalnya gurunya juga nggak tepat juga mungkin nggak akan tersalurkan dengan baik ya. Saya dengar metode Gasing didukung oleh Pak Luhut ya, yang juga peduli dengan SDM, dengan pendidikan. Karena kita berharap ya akan diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga kita dapatkan anak Indonesia dimanapun dia, mau di Enduga, mau di Toba mana gitu ya, di daerah-daerah terpencil, ternyata mereka bisa menjadi murid-murid yang pintar, minimal matematik ya, dan matematik itu adalah basic untuk ilmu-ilmu yang lain. Benar Saya mau nanya, dapat honor berapa ya? Nanya aja. Rahasia, Pak, nanya. rahasia. Rahasia. Ini apa lagi mau pulang dari Beijing juga ya. Ya,
dengan hati yang full, Pak. Oke. Kau dapat apa? Banyak sekali pengalaman, dapat kenalan yang keluarga baru, kenalan yang luar biasa, kenal sama Bapak juga, ya kan? Iya, jadi dengan pulang dengan hati yang full. Balik Beijing kapan? Jumat ini. Jumat ini. Kalau saya bertanya, apa yang kau dapatkan dari mengabdi di Duga? What do you get? Lot of things, especially family, and then New family. like my new family, Ya. and then kayak new knowledge of course, and then they fight for our country, especially for teachers and Yes. the students. They fight. They want to have bright future, and then they want like walking from their home like 2 hours from their home to get new knowledge. It's Gak kebayang ya? gak kayak I never imagine like this before. Like Indonesia itu ternyata luas dan Indonesia itu ternyata masih ada daerah-daerah yang seperti yang harus kita perhatikan. Dan kita pikir dari situ ada murid-murid yang males gitu, Gak. melihat kemajuan juga tidak terus sampai ke sana. Tapi Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kemauan mereka setinggi-tingginya, Pak. Makanya saya bilang Kaget kamu ya? Kaget sekali, Pak. Makanya saya bilang ke mereka sky is the limit. Ya. Dulu waktu kamu SD, sorry saya potong, Ya, Pak. kamu ke sekolah naik apa? Jalan kan? Dianterin Kamu dulu SD-nya masih? di Bandung, di Bandung? rumah ya. Iya. Dari Ya. rumah ke sekolah? Dianterin. Dianterin. Oke. Iya, makanya aduh. Malu kan lu? Saya jalan kaki loh. Saya bukan apa-apa, Saya Pak. SD ngalamin jalan kaki Oh, gitu, bolak-balik. Saya kursus 30 kilo bolak-balik. Kursus bahasa Inggris. Luar biasa. Sorry ya. Beda kita beda. Beda ya? Kalau Ibu Prilly gimana pengalamannya? Apa yang Ibu dapatkan dari aktif sebagai trainer dari Gasing? Yang saya dapatkan banyak hal ya Pak. Tentu saja sebagai guru, Ya. saya banyak berubah. Oke. Dari sini mungkin Dulu guru-guru itu kan beban kalau ngajar ya. Kenapa? Karena murid juga nggak seneng untuk melihat guru datang ya. benar Pak. Aku mungkin bisa cerita sedikit ya Ya. soal aku, mohon izin ya. Jadi aku ini kan guru matematika di SMP Pak. SMP mana? Bitung? SMP Oke. Negeri 6 Bitung. Oke. Jadi ada satu cerita, aku ngajar kelas 8. Hah? Nah, siswa di kelas 7 tiba-tiba ada guru datang ke aku. Dia bilang begini, Ibu Prilly, tadi siswa-siswaku bertanya, ya Ibu, kalau saya kelas 8, nanti guru matematikanya siapa? Gurunya langsung bilang, nanti kamu dapatnya Ibu Prilly. Aduh, jangan deh, itu kan guru monster. Iya Pak, jadi waktu itu, Terus. jadi di Image. saya ternyata dinamakan guru monster perempuan sama sama siswa-siswa kelas 7 Oke. ini. Dan aku sampai gini, pas gurunya itu bilang aku sampai gini, kenapa kamu bilang gitu? Aku sampai Shock. shock, jujur shock ya Pak sebagai guru. Aku shock, ternyata tuh menakutkan itu aku di mata mereka. Aku shock, sempat aku berpikir, tapi sempat down juga. Sebagai guru tentu aku sempat down ya. Nah sampai kebetulan belum beberapa lama itu kami ada pelatihan gasing. Itu sebelum pelatihan gasing itu. Aku dengar itu sebelum pelatihan gasing. Oke. Sampai bulan Februarinya, jadi aku dengar bulan Januari, bulan Februari ada pelatihan gasing. Oke. Kebetulan sekali. Kepala sekolah tuntun aku untuk ikut kan. Aku masih sempat bersemut-semut, apa ini pelatihan? Karena dia cari guru yang paling galak. Enggak, bukan Pak. Lebih ke kayak, kita nih mau pelatihan gasing, guru Oke. matematika. Nanti kalian mau belajar pakai jari. Aku ya agak sedikit Skeptis. apa ini? Ya, kita mau belajar apa ini? Tapi ya sebagai guru ya ikut aja kan. Tapi ternyata hari pertama, baru hari pertama Pak pretest postes, aku langsung gini, ini lain. Agak lain. Walau nih. iya, ini dasar. Tapi ada yang lain dari ini. Selesai itu kita langsung masuk ke kelas. Awal masuk ke kelas tuh masih agak... Aku ketemu dengan siswa-siswa yang bilang itu. Yang bilang kalau aku itu guru Yang galak, ya. guru iya, monster. monster. Guru monster perempuan. Mereka bilang aku guru monster perempuan. Aku ketemu dengan siswa-siswa itu. Jadi awalnya ketika bertemu dengan mereka, kan kami punya 3 guru yang diutus dari sekolah kami. Ketika masuk ke kelas ambil anak itu, mereka kayak masih nggak mau sama ibu ini, sama guru yang ini, jadi masih pilih-pilih gitu. Tapi ya sudah langsung, ayo kalian duduk di sini denganku. Tapi aku mulai coba dengan apa yang ku dapat dari aula kan. Aku coba seperti itu. Ternyata besoknya
mereka langsung ada yang begini, aku mau sama Ibu Prilly ya, langsung aku mau sama Ibu Prilly ya. Sampai hari ketiga aku ikut, ada siswaku bilang begini, Bu, yuk kita foto bareng. Aku bilang, kenapa? Iya, soalnya kayak kakak-kakak kelas itu bilangnya, kok kamu bisa dekat sama Ibu Prilly? Kami nggak bisa loh. Ternyata beda, nggak. Mereka langsung bilang, ternyata Bu Prilly tuh nggak semua nakutkan itu. Aku ketawa terus aku bilang, itu berkat gasing loh. Jadi kita bisa main sama-sama sampai yang kemarin-kemarin kalau aku ikut pelatihan ini, otomatis kan lumayan sekitar 3 minggu nggak di sekolah. Ya. Aku jadi guru yang dirindukan. Sering ditanya, Ibu pulang kapan? Padahal awalnya jadi tuh, ini apa monster yang iya, dirindukan? Oh, gitu. dulu awalnya nggak seperti itu Pak. Sama sekali nggak ada yang akan bertanya aku pulang kapan. Tapi sekarang ada mungkin yang sering WA, Ibu pulang kapan? Atau tiba-tiba datang, Ibu Prilly sudah ada, datang-datang tiba-tiba mau peluk. Padahal dulu aku guru yang membatasi. Makanya itu kenapa aku bilang benar-benar merubah ya. Merubah, karena aku merasakan sendiri Pak. Dulu mungkin aku yang terlalu membatasi dengan siswa. Jadi akhirnya Jaga walaupun jarak, walaupun niatku baik, materi yang sering ku sampaikan ke mereka itu dengan cara yang gampang, tapi karena aku tidak menyenangkan, aku tidak asyik, jadinya mereka nggak terima. Itu kuncinya. Mereka tidak menerima itu. Makanya ketika sering datang pelatihan, aku sering bilang ke mereka, ayo Bapak Ibu, kita mau berubah ya. Karena kalau kita asyik, itu pasti anak-anak mau menerima kita. Ya. Kalau kita nggak asik, 1 tambah 1 pun mereka nggak akan bisa jawab. Ya. Tapi ketika kita mau enjoy dengan mereka, kita mau bermain sama mereka, dan sebenarnya anak-anak itu cuma butuh 1 Pak, pelukan. Pelukan. Iya, mereka Dan cuma senyuman. butuh, iya, senyuman. Dulu pasti jarang senyum ya. Tahu sekali Pak. Benar-benar dulu itu aku jarang sekali senyum. Ya. Tapi sekarang Ya. berkat gasing udah berubah lah. Ya. Dan bagi guru ya, saya pun guru, saya juga banyak mengajar. Sekarang saya lebih banyak sharing ke murid-murid saya bahwa kita merasa bermanfaat, dibutuhkan gitu ya. Di respect itu adalah lebih dari apapun. Betul ya Bu Prilly ya? Benar sekali Pak. Dan satu yang buat saya senang itu ketika saya datang, ada anak-anak yang sering ingat saya, Ibu Prilly, tiba-tiba langsung dipeluk. Salah satu yang kerinduan aku juga, kenapa saya senang ikut gasing, karena bisa bertemu dengan anak-anak. Aku lebih sering suka lihat anak-anak. Jadi mereka lebih suka datang tiba-tiba mau peluk, tiba-tiba Ibu aku mau tanya ini. Dan banyak pengalaman yang aku dapat sebenarnya. Anak-anak yang aku punya satu pengalaman Pak, ketika aku pertama kali jadi trainer, ada satu anak ya mungkin dia memang butuh perhatian khusus ya. Nah anak ini setiap saat dia hanya mau belajar dengan saya. Dengan gurunya sendiri dia nggak mau. Sampai dia begini, aku mau sama Bu Prilly saja. Dia selalu datang dengan saya. Dan setiap kali datang itu dia bawa pelukan. Pelukan yang dibawa ke saya. Saya sampai bilang, awalnya kan saya masih agak kaku ya, nggak terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi dia yang mau bawa pelukan duluan ke aku. Dari situ aku selalu terbawa. Setiap kali anak ini selalu kubawa dalam setiap perjalananku. Karena dia yang istilahnya dia menjadi apa, inspirasi ya? Iya, dia yang mengetuk hati aku duluan gitu. Sampai aku langsung, ternyata anak-anak itu cuma butuh ini. Apa yang kita kejar selama ini sebagai guru? Sebagai guru yang kita kejar selama ini perfeksionis saja. Kita hanya mau, kita mengajarkan ini, kita hanya memberikan apa pandangan kita, tapi kita nggak pernah satu arah ya. Iya, kita nggak pernah mau mendekap anak. Jarang yang ku dapat guru seperti itu. Anak inilah yang mengajarkan aku, namanya Nabila. Nabila. Iya. Di Bitung. Dia di Makassar. Di Makassar. Iya, dia yang mengajarkan aku untuk bisa memeluk anak-anak. Sampai aku pun ketika kembali ke sekolahku, aku membiasakan itu. Ketika bertemu dengan anakku terbiasa. Udah usia berapa Nabila sekarang? Di mana? Sekarang mungkin dia udah kelas 6 SD ya. Masih berhubungan? Kebetulan kami udah nggak berhubungan, tapi teman-teman yang lain nggak, karena dia nggak punya handphone. Iya, keterbatasan. Hakim punya handphone, Hakim? Nggak punya kayaknya. Amara? Nggak tahu. Amira nggak. Amira enggak, masih kecil apa di sana. Kirain. Di sini anak bayi aja udah kasih handphone. Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Salsa. Pulang ke Tsinghua menamatkan PhD ya?
PhD. S3, habis itu mau kemana? Habis ini saya nanti konsentrasi dulu nih selama research saya di Tsinghua karena akan gasing terus mungkin. Saya akan mencoba untuk meneliti apa kurangnya pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Dan saya juga nantinya akan kembali ke Indonesia untuk serve ya Pak sebagai WNI yang baik. Tapi saya tetap juga akan masih kerja lab di sana di Tsinghua ya mungkin untuk kesempatan yang akan datang masih mengalir. Tapi jiwa saya ingin serve ke Tanah Pertiwi. Ya. Begitu Pak. Ya kembalilah. Kembali ya, dan saya bolak-balik ke China ya bahwa bisnismen Indonesia untuk belajar. Untuk mengejar ketertinggalan. Ya. Kita belajar dari salah satu negara terbaik. Saya pikir China. Dan yang saya pelajarin ternyata bukan kemajuan teknologinya karena sulit untuk dikejar. Bayangkan ada Xiaomi bisa merakit mobil listrik dalam 77 detik. Itu nggak mungkin kita bisa kejar. Tapi apa yang kita kejar? Bagaimana budaya kerjanya, etos kerjanya ya. Bagaimana mereka menghargai orang, memanusiakan karyawan. Itu pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Dan saya yakin Pak, Indonesia emas 2045 dengan metode gasing akan tercapai. Asal kita perhatikan SDM kita. Iya. Kurangin stunting ya. Yes. Ya, makanya gizi. Terutama ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui dan anak-anak kecil supaya kita bisa melahirkan generasi yang dengan IQ yang makin lama makin tinggi. Betul. Ya, thank you Sasa, thank you Prilly. Terima kasih Pak Helmi. Yang pasti. Bagaimanapun saya ini guru juga. Saya guru. Ya, jadi mungkin sedikit saja Pak kalimat penutup saya. Jadi sebenarnya dari pelajaran yang mungkin udah saya dapat, sebenarnya semua bisa pandai berhitung. Ya, kalau dapat metode dan guru yang tepat. Nah, dengan metode gasing ini semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya tantangannya sama semua. Di setiap daerah pasti ada yang keterbatasan numerasinya. Tapi itu semua bisa dijangkau. Diatasi. Iya, semua itu bisa dijangkau, bisa diatasi dengan metode gasing ini. Luar biasa lah. Pertanyaan terakhir, kalau ada trainer atau guru yang ingin jadi trainer gasing, bagaimana caranya ya Bu? Nah, kalau jadi guru, kalau yang kemarin itu kami jadi peserta dulu Pak. Jadi kami jadi peserta. Harus guru ya? Iya. Nggak bisa dari profesi lain. Kan banyak orang yang peduli pendidikan ya. Ini kan bukan guru juga. Iya, ini researcher. Ya, mungkin untuk yang saat ini yang setahu saya karena kita kan ikut pelatihan dulu. Mungkin kalaupun dia bukan guru, tapi kalau dia ikut pelatihan bisa saja. Harus kemana ikut pelatihan? Nah, untuk pelatihannya atau daftar kemana? Itu berhubungan dengan Gasing Academy ya Pak. Gasing Academy? Iya, dengan Gasing Academy. Gasing Academy, ya. Jadi terima kasih Prof. Yoni Surya ya, tokoh yang sangat menginspirasi gitu ya. Dan mari kita sosialisasikan gasing, mari kita sosialisasikan cara mengajar dan belajar yang fun, apapun mata pelajarannya ya. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan fun, sulit juga untuk diterima. Semoga Indonesia ke depan makin lama makin baik. Kita miliki SDM yang luar biasa yang berasal dari anak-anak kita. Seperti kata George Benson dalam Greatest Love of All ya, about the children itu is our future ya. Jadi mari kita bangun ya kultur memberikan kesempatan belajar sebesar mungkin ya. Mari kita perhatikan anak-anak kita karena mereka adalah masa depan kita. Oke? Itulah diskusi saya, ngobrol-ngobrol saya yang sangat inspiring. Saya tadi sempat berkaca-kaca juga karena saya ini cengeng banget. Kapan nangis melihat Salsa hampir nangis, aku pun hampir nangis juga. Oke, kita jumpa lagi untuk episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.